Uni Soviet, negara sosialis Eropa dan Asia yang berdiri dari tahun 1923 sampai 1991. Uni Soviet atau Uni Republik Sosialis Soviet, disingkat URS, adalah negara sosialis yang pernah ada antara tahun 1922 sampai 1991 di Eurasia. A. Proses disintegrasi Uni Soviet. Pada Desember 1991, Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengejutkan dunia dengan mengumumkan pembubaran Uni Soviet dan pengunduran dirinya dari jabatannya. Uni Soviet yang merupakan poros komunis terbesar di dunia dan menjadi pesaing Amerika Serikat terpecah belah menjadi 15 negara. Keadaan tersebut mengakibatkan Amerika Serikat menjadi salah satu negara adikuasa di dunia. Perpecahan Uni Soviet dilatar belakangi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, sifat totaliter yang dijalankan pemerintahan Uni Soviet menyebabkan rakyat hidup menderita di bawah tekanan pemerintah dan penguasa. 2. Sistem ekonomi sosialis yang dikelola secara sentralistik menyebabkan perekonomian Uni Soviet sulit berkembang. 3. Pada April 1991, Uni Soviet membubarkan Pakta Warsawa yang mengakibatkan Uni Soviet tidak mempunyai kekuatan lagi. Kondisi ini mendorong negara-negara bagian untuk memisahkan diri. Yang keempat, etnik dan budaya di Uni Soviet berbeda-beda, sehingga timbulnya nasionalisme dan berusaha melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Yang kelima, berkembangnya teknologi seperti televisi dan radio menyebabkan rakyat Uni Soviet merasa tertinggal dengan negara-negara lain. Rakyat Uni Soviet menginginkan kebebasan memperoleh informasi seperti negara-negara lain. Yang keenam, munculnya pemimpin seperti Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin yang membawa perubahan terhadap perkembangan Uni Soviet. Konsep pembaruan yang diusung Mikhail Gorbachev disebut perestroika. Pembaruan yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang kontra berusaha melakukan kudeta. Akan tetapi, usaha kudeta tersebut mengalami kegagalan. Usaha kudeta tersebut menyebabkan Mikhail Gorbachev membubarkan Partai Komunis Uni Soviet. Untuk mencapai tujuan pembaruan perestroika, Mikhail Gorbachev melaksanakan kebijakan berikut. Kebijakan perestroika. A. Glasnost atau keterbukaan. Pelaksanaan Glasnost ditandai dengan adanya penghapusan sistem pemeriksaan terhadap media massa, film, tulisan-tulisan, drama, dan kesenian. Glasnost bertujuan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menjadikan rakyat sebagai unsur check and balance atau pemeriksa dan penyeimbang. Pelaksanaan Glasnost diharapkan dapat menciptakan kebebasan media massa. B. Demokratisasi atau demokrasi. Demokratisasi adalah pelaksanaan demokrasi dalam segala bidang, terutama dalam bidang politik. Dengan adanya pelaksanaan demokratisasi, rakyat Uni Soviet dapat memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Kongres Perwakilan Uni Soviet secara bebas. C. Rule of law. Rule of law berarti penegakan pembangunan negara sosialis berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan adanya rule of law, hak pribadi, hak kelompok, dan hak setiap individu diakui. B. Dampak disintegrasi Uni Soviet. Disintegrasi Uni Soviet pada akhir 1991 menyebabkan berakhirnya Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Selain itu, pembubaran Uni Soviet mengakibatkan lahirnya negara-negara baru. Negara-negara bagian Uni Soviet satu persatu memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk mengetahui negara-negara pecahan Uni Soviet, Anda dapat memperhatikan tabel berikut. Nama negara: 1 Georgia, 2 Estonia, 3 Latvia, 4 Belarus, 5 Moldova, 6 Azerbaijan, 7 Kirgistan, 8 Uzbekistan, 9 Lituania, 10 Tajikistan, 11 Armenia, 12 Turkmenistan, 13 Ukraina, 14 Kazakhstan, 15 Rusia.
Setelah Uni Soviet mengalami disintegrasi, ke-15 negara pecahan Uni Soviet belum memiliki stabilitas politik dan ekonomi. Oleh karena itu, pada 8 Desember 1991, dibentuk sebuah persekutuan bernama Commonwealth of Independent States atau CIS, atau juga Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Uni Soviet merupakan salah satu negara adikuasa pemenang Perang Dunia II. Pada tahun 1947 sampai 1991, Uni Soviet menjadi pusat dari aliansi negara komunis Blok Timur selama Perang Dingin. Hingga awal tahun 1991, Uni Soviet adalah negara dengan wilayah kekuasaan terbesar di dunia. Masa kejayaan Uni Soviet tidak mampu bertahan lama. Setelah 69 tahun berdiri, Uni Soviet mengalami keruntuhan pada Desember 1991. Keruntuhan Uni Soviet bermula dari kemerosotan ekonomi pada sekitar tahun 1980. Kemerosotan ekonomi tersebut berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan Uni Soviet. 1. Munculnya ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit terhadap penerapan sistem komunisme. 2. Sistem ekonomi sentralistik yang diterapkan menyebabkan susahnya pemerataan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi daerah. 3. Korupsi di kalangan partai komunis dan pemerintahan. 4. Munculnya gerakan separatisme di negara-negara bawahan Uni Soviet. 5. Presiden Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin gagal melakukan perbaikan sistem pemerintahan komunis di Uni Soviet. Proses keruntuhan. Dalam buku Sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern 2012, karya Wahyudi Jajaja, Mikhail Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet menerapkan perestroika atau restrukturisasi politik dan ekonomi untuk memperbaiki krisis Uni Soviet pada tahun 1985. Secara umum, kebijakan perestroika berusaha mengubah sistem komunisme menjadi lebih demokratis. Kebijakan perestroika mempunyai 3 prinsip utama, yaitu glasnost atau keterbukaan politik, demokratisasi atau demokratisasi, dan rule of law. Kebijakan perestroika pada perkembangannya dianggap sebagai blunder yang mempercepat keruntuhan Uni Soviet. Selain itu, kebijakan perestroika juga memunculkan keinginan negara-negara bagian untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet. Pada tahun 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Akhirnya, negara-negara tersebut mulai melepaskan diri pada pertengahan tahun 1991. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada 25 Desember 1991. Ditandai dengan mundurnya Presiden Mikhail Gorbachev. Dampak keruntuhan. Dalam buku Dari Uni Soviet hingga Rusia 2014, karya Andi Rafael Saputra, keruntuhan Uni Soviet memberikan dampak yang masif bagi aspek sosial, ekonomi, dan politik dunia. Berikut dampak keruntuhannya Uni Soviet. Berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Yang kedua, munculnya 15 negara baru di kawasan Eropa Timur, yaitu yang pertama Rusia, yang kedua Azerbaijan, yang ketiga Kazakhstan, keempat Tajikistan, kelima Belarus, keenam Ukraina, ketujuh Kirgistan, kedelapan Latvia,
ke-9 Lituania, ke-10 Turkmenistan, 11 Estonia, 12 Moldova, 13 Armenia, 14 Uzbekistan, 15 Georgia. Terus yang ketiga, menandai kehancuran sistem komunisme di dunia. Dan yang terakhir, menimbulkan krisis ekonomi di kawasan Eropa Timur, yaitu dari yang ekonominya meningkat menjadi menurun. Profil Uni Soviet. Kondisi demografi. Menurut sensus penduduk tahun 1989, populasi Uni Soviet terdiri atas 70% bangsa Slavia Timur, 12% Turki, dan sisanya penduduk minoritas dengan persentase masing-masing kurang dari 10%. Meski mayoritas penduduk Uni Soviet menganut ateisme 60%, sebanyak 20% menganut agama Kristen Ortodoks, 15% Islam, dan sisanya beberapa agama yang lain. Kondisi geografi. Pada masanya Uni Soviet adalah negara terbesar di dunia. Dengan luas 22.402.200 km², status negara terbesar ini kemudian diteruskan oleh negara penggantinya, Federasi Rusia. Luas wilayahnya yang meliputi 1/6 daratan di muka bumi, hampir sama luasnya dengan Amerika Utara. 1/4 wilayah Uni Soviet berada di Eropa serta pusat ekonomi dan budaya. Wilayah bagian timurnya di Asia yang jarang berpenduduk memanjang hingga Samudra Pasifik di sebelah timur dan Afghanistan di sebelah selatan. Uni Soviet membentang sepanjang lebih dari 10.000 km dari timur ke barat dan hampir 7.200 km dari utara ke selatan melintas 11 daerah waktu. Uni Soviet juga mempunyai batas negara terpanjang di dunia dengan panjang lebih dari 60.000 km. 2/3-nya adalah garis pantai Samudra Arktik. Uni Soviet berbatasan langsung dengan Afghanistan, Cekoslovakia, Finlandia, Hongaria, Iran, Korea Utara, Mongolia, Norwegia, Polandia, Republik Rakyat Tiongkok, Rumania, dan Turki. Pada tahun 1949, 1941 Uni Soviet dan Amerika Serikat dibatasi oleh Selat Bering. Sungai terpanjang di Uni Soviet adalah Sungai Irtysh dan gunung tertingginya adalah puncak komunisme di RSS Tajikistan yang berketinggian 7.495 meter dari permukaan laut. Danau terbesar di dunia Laut Kaspia, sebagian besar terletak di wilayah Uni Soviet. Danau air tawar terbesar dan terdalam di dunia Danau Baikal juga terletak di negara ini. Terdapat 5 daerah iklim di Uni Soviet, yaitu tundra, taiga, stepa, gurun, dan pegunungan. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami mengenai disintegrasi Uni Soviet. Maaf jika terjadi ada kesalahan pada video kami. Akhir kata, sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!